Bismillahirrahmanirrahim. Imam Syafi'i rahimahullah, Bapak sekalian, beliau orang yang paling kuat dan keras di dalam menyuruh murid-muridnya untuk kembali kepada pemahaman para sahabat Rasulullah SAW. Perkataan beliau masyhur. Di antaranya beliau berkata sebagaimana diriwayatkan oleh Ar-Rabi bin Sulaiman, dan itu disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab I'lamul Muwaqqi'in. Beliau berkata, waqad athnallahu tabaraka wa ta'ala as-sahabata ala lisani rasulih sallallahu alaihi wasallam. Allah telah memuji para sahabat melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kitabnya. Sampai beliau berkata, wa ara'uhum lana wa hum fawqana fi kulli ilmin wa ijtihadin wa wara'in wa aqlin wa istinbatin. Para sahabat itu di atas kita. Para sahabat itu di atas apa? Kita, kata Imam Syafi'i. Dalam setiap ilmu, dalam masalah akal, dalam masalah ijtihad, dalam masalah kewaraan, dalam masalah istidrak, istimbat, itu para sahabat di atas kita, kata Imam Syafi'i. Lalu beliau berkata lagi, wa ara'uhum lana Ahmad wa aula lana min ara'ina li indana li anfusina. Dan pendapat para sahabat lebih terpuji untuk kita daripada pendapat kita, dan lebih berhak untuk kita ikuti daripada pendapat kita sendiri. Masya Allah. Ini yang berkata siapa, Pak? Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan pendapat sahabat harus lebih kita dahulukan daripada pendapat diri kita, dan lebih layak untuk kita ikuti daripada pendapat siapa? Pendapat kita. Kita di sini bukan antum, Imam Syafi'i. Ya, kalau kita dibandingkan dengan Imam Syafi'i nggak ada apa-apanya ilmunya, Pak. Ya. Bayangkan bagaimana Imam Syafi'i menetapkan wajibnya kita rujuk kepada pemahaman siapa? Sahabat. Kemudian beliau membagi rujuk kepada pemahaman sahabat ini menjadi beberapa permasalahan. Permasalahan yang pertama, beliau mengatakan wajibnya rujuk kepada pendapat sahabat di saat mereka berijma, bersepakat. Ya. Beliau mengatakan wa nasiru ila qaulihim idza ijtama'u. Dan kita harus berpegang kepada pendapat para sahabat kalau mereka telah bersepakat. Karena kesepakatan para sahabat itu hujah, dalil. Karena kenapa? Karena umat Islam tidak mungkin bersepakat di atas kesesatan. Makanya Rasulullah SAW bersabda, lan tajtami'a ummati ala dhalalah. Umatku tidak akan mungkin bersepakat di atas kesesatan. Tidak mungkin. Iya. Permasalahan yang kedua tentang perselisihan sahabat. Imam Syafi'i memberikan kepada kita 3 kaidah tentang perselisihan sahabat. Kaidah yang pertama, Imam Syafi'i memberikan apa? Bahwa apabila para sahabat berselisih menjadi 2, kita tidak boleh membuat pendapat yang ketiga. Apabila para sahabat berselisih menjadi 3, maka kita tidak boleh membuat pendapat yang keempat. Kenapa? Karena seakan-akan para sahabat berijma bahwa makna hadis atau ayat tersebut hanya 2 saja, antara ini atau itu. Maka kita tidak diizinkan untuk membuat pendapat yang ketiga. Iya. Kaidah yang kedua yaitu tentang perselisihan sahabat tentang pendapat sahabat yang tidak diketahui adanya penyelisihan dari sahabat lain. Kalau misalnya kita mendapatkan pendapat sahabat, kemudian kita tidak mendapatkan sahabat lain ada yang menyelisihinya, maka Imam Syafi'i rahimahullah membagi 2 keadaan dalam masalah ini. Sebagaimana beliau jelaskan dalam kitab Ar-Risalah, demikian pula Al-Um. Beliau mengatakan apabila pendapat sahabat tersebut
tidak diketahui adanya penyelesaian dari sahabat lain, dan pendapat sahabat tersebut masyhur di kalangan sahabat. Jadi kalau ada sahabat berpendapat dan pendapat sahabat ini masyhur di kalangan sahabat dan ternyata tidak ada yang menyelisih dari sahabat lain, maka kata Imam Syafi'i ini hujjah. Ini apa? Hujjah. Kenapa? Karena diamnya sahabat menunjukkan bahwa itu benar. Ini disebut dengan ijma' sukuti, Pak. Ijma' diam-diam. Iya. Keadaan yang kedua, kalau pendapat sahabat itu tidak masyhur di kalangan sahabat lain, di mana kita mendapatkan atau menemukan pendapat sahabat, tapi kita tidak menemukan adanya penyelisihan dari sahabat lain. Kata Imam Syafi'i, kalau itu masyhur di kalangan sahabat dan tidak ada sahabat yang mengingkarinya atau menyelisihinya, maka itu hujjah. Nah sekarang kalau pendapat sahabat itu tidak masyhur di kalangan sahabat lain, bagaimana? Ini terjadi ikhtilaf. Tapi Imam Syafi'i mengatakan apa? Fahuwa hujjatun indana. Menurut kami itu pun hujjah. Lihat, Imam Syafi'i mengatakan bahwa pendapat sahabat yang tidak diketahui adanya penyelisihan sahabat lain, walaupun tidak masyhur pendapat tersebut, tetap harus diambil. Ini pendapat siapa? Ini pokok madhab Imam Syafi'i. Ini menunjukkan betapa Imam Syafi'i sangat mengagungkan para sahabat. Dan ini yang beliau tetapkan ini memang disetujui oleh seluruh ulama madhab. Ini dia Imam Malik bin Anas, beliau berkata apa? Lan yasluha amru hadhil ummah illa bima saluha bi awwaluha. Tidak akan beres urusan umat Islam ini kecuali dengan yang membereskan generasi yang pertamanya, itu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Hanifah mengatakan apa? Idza ja'ana an Rasulillah fa'ala ar-ra'si wal 'ain. Wa idza ja'ana an sahabati Rasulillah fa'ala ar-ra'si wal 'ain. Apabila datang dari Rasulullah, maka dia di atas kepala dan mata. Dan apabila datangnya dari para sahabat Rasulullah, maka di atas kepala dan mata, kata Imam Syafi'i, kata Imam Abu Hanifah. Ya, bahwa Abu Hanifah. Imam Ahmad sama. Imam Ahmad mengatakan dalam kitab Aslus Sunnah, beliau berkata, min usuli sunnati indana at-tamasuk bima kana alaihi ashabu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Di antara pokok-pokok sunnah di sisi kami, yaitu berpegang kepada apa yang dipegang oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Pak, seluruh ulama madhab sepakat untuk merujuk pemahaman para sahabat. Dan itu memang yang diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran dan diperintahkan oleh Rasulullah dalam hadisnya. Adapun dalam Al-Quran mungkin antum paham hadisnya dan pernah mendengar ayatnya maksudnya. Di antaranya Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 100. Allah berfirman, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uuhum biihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Dan orang-orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan, Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Lihat ya, Allah mengatakan apa? Dan orang-orang yang mengikuti mereka. Mereka di sini siapa? Para sahabat dengan kebaikan. Apa yang terjadi? Allah ridho kepada mereka. Berarti Allah ridho kepada orang yang mengikuti para sahabat. Jelas sekali. Iya. Adapun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Imam At-Tahawi dalam Mushkil al-Athar meriwayatkan dengan sanad yang sahih bahwa Rasulullah SAW suatu ketika bersabda kepada para sahabatnya, innaha satakunu fitan. Nanti akan muncul fitnah, kata Imam Syafi'i. Ini kata Rasulullah. Kemudian ada seorang sahabat berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, famadza nasna'u?
Wahai Rasulullah, di saat munculnya fitnah-fitnah itu, apa yang harus kami lakukan, hai Rasulullah? Apa kata Rasulullah, Pak? Tarji'una ila amrikumul awwal. Kembalilah kalian kepada urusan kalian yang pertama. Di saat muncul fitnah-fitnah, ternyata Rasulullah bersabda apa? Kembalilah kalian kepada urusan kalian yang pertama. Siapa kalau bukan generasi sahabat? Makanya subhanallah ya, Imam Syafi'i di sini menetapkan penting rujuk kepada pemahaman para sahabat dalam memahami Al-Quran dan hadis. Imam Al-Barbahari rahimahullah dalam kitab Syarh Sunnah berkata, "Fanzur rahimakallah, kullaman sami'ta kalamahu min ahli zamanik fala ta'jalan." Lihatlah oleh kamu, semoga Allah merahmati kamu, setiap orang yang kamu dengar perkataannya di zamanmu, jangan kamu tergesa-gesa untuk menolak atau menerima. Hatta tanzura fih, sampai kamu melihat dulu. Hal takallamu fihi, fahal takallama fihi ashabu Rasulullah SAW. Adakah para sahabat yang pernah mendahului pendapat ini? Atau salah seorang dari ulama? Jadi kalau antum mendengar siapapun berceramah di zaman ini, kata Imam Al-Barbahari, dan Imam Al-Barbahari ini Pak wafat pada tahun 329 Hijriah atau 327 Hijriah. Kata beliau, ya, kalau kita mendengar ada orang berbicara masalah agama di zaman kita, jangan tergesa-gesa diterima atau ditolak. Sampai kapan? Sampai kita lihat ini pendapat didahului oleh para sahabat apa enggak. Ada enggak sahabat yang mendahului pendapat dia? Hati-hati Pak. Kadang kan ada orang berpendapat, ternyata tidak ada satupun sahabat yang berpendapat dengan pendapat seperti itu. Makanya Imam Asy-Syatibi rahimahullah dalam kitab beliau, ya, Imam Asy-Syatibi rahimahullah, ya, ada dalam kitab beliau, subhanallah saya lupa namanya, menyebutkan Al-Muwafaqat namanya. Imam Syafi'i menyebutkan dalam kitab Al-Muwafaqat, beliau berkata, kullu dalilin, ya, setiap dalil dari Al-Quran ataupun hadis dibandingkan dengan pendapat sahabat, la yakhlu min salasati ahwal, tidak lepas dari 3 keadaan. Ya, setiap dalil dari Al-Quran dan hadis tidak lepas dari 3 keadaan. Keadaan yang pertama, dalil tersebut diamalkan oleh para sahabat secara terus-menerus atau di kebanyakan waktu. Maka dalil ini harus kita amalkan sesuai dengan amalan para sahabat. Contoh misalnya sholat 5 waktu, contohnya sholat puasa, zakat, dan yang lainnya. Yang kedua, keadaan yang kedua kata Imam Asy-Syatibi apa? Dalil yang jarang diamalkan oleh sahabat, kecuali di waktu-waktu tertentu saja. Maka kata Imam Asy-Syatibi, yang seperti ini pun kita tidak boleh mengamalkan secara rutinitas. Kenapa? Karena para sahabat ketika mereka melakukannya sekali-kali saja, itu menunjukkan ada makna yang mereka fahami. Iya. Yang ketiga, dalil yang tidak ada satupun para sahabat yang mengamalkannya, maka tidak boleh kita mengamalkannya. Kenapa? Karena bisa jadi dalil tersebut mansukh, ya, sudah dihapus. Kok kenapa para sahabat tidak ada satupun yang mengamalkan dalil tersebut? Makanya saya berikan contoh misalnya, ya, kalau ada 10 orang masuk ke masjid, lalu yang satu berkata, kita sholat tahiyat masjid berjamaah yuk. Kata dia apa? Kita sholat tahiyat masjid apa? Berjamaah.
Ditanya, kenapa kamu kok sholat tahiyat masjid berjamaah? Kan ada hadisnya. Apa hadisnya? Sholat berjamaah lebih baik daripada sholat sendirian 27 kali lipat tuh. Jadi ayo kita sholat apa? Tahiyat masjid apa? Berjamaah. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan sholat berjamaah lebih baik daripada sholat sendirian 27 kali lipat. Hadis ini kan menunjukkan umum setiap sholat. Pokoknya hendaknya berjamaah. Lalu yang satu berkata, saya tidak setuju dengan pendapat Anda. Kok bisa begitu? Kan hadisnya sudah ada. Kita katakan itu hadisnya umum. Hadisnya apa? Umum. Dan tidak ada satupun sahabat yang mengamalkan keumuman hadis tersebut untuk tahiyat masjid. Pernahkah kita mendengar Rasulullah atau para sahabat ketika mereka masuk masjid beramai-ramai, mereka berjamaah untuk sholat tahiyat masjid? Tidak ada. Berarti Pak, di sini kita harus pahami Pak, bahwa tidak setiap orang yang berdalil dengan hadis pemahamannya bisa diterima. Sampai kita lihat bagaimana pemahaman para sahabat, para tabi'in, para tabi'un tabi'in. Ya. Karena di zaman sekarang ya, subhanallah ya, hampir setiap orang yang beramal pasti dia akan berusaha untuk membela diri dengan hadis. Ya. Saya berikan contoh yang mungkin antum sering mendengarnya tentang hadis masalah baiat. Yang mengatakan man mata walaysa fi unuqi bai'ah mata mitatan jahiliyah. Siapa yang meninggal dalam keadaan tidak baiat, matinya bangkai jahiliyah. Rupanya Pak, ini hadis dijadikan dalil oleh orang yang suka baiat, yang kemudian mengkafirkan orang yang di luar jamaahnya dengan klaim katanya dia tidak mau baiat sama kita. Sedangkan Rasulullah mengatakan siapa yang mati dalam keadaan tidak baiat, matinya bangkai jahiliyah. Bangkai jahiliyah berarti kafir katanya. Mereka telah salah di dalam dua sisi dalam memahami hadis itu. Sisi yang pertama, mereka tidak faham siapa imam yang berhak dibaiat, apa syaratnya. Yang kedua, mereka tidak faham makna bangkai jahiliyah. Adapun yang pertama, para ulama sepakat bahwa yang dimaksud dengan baiat dimaksud di sini adalah pemimpin kaum muslimin yang memiliki wilayah kekuasaan. Ya. Sementara yang ada di Indonesia numpang di Indonesia, Pak. Nggak punya wilayah kekuasaan. Adapun yang kedua, para ulama menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan bangkai jahiliyah artinya mati di atas salah satu perangai jahiliyah, di atas dosa besar. Sementara keyakinan Ahlus Sunnah, pelaku dosa besar itu tidak dikafirkan. Tidak apa? Tidak dikafirkan. Berarti mereka sudah salah dalam memahami hadis dari dua sisi ini. Akibat apa? Tidak mau merujuk pemahaman sahabat, para tabi'in, para tabi'un tabi'in. Akibatnya apa? Tersesat jalan. Antum tahu kaum Khawarij yang ada di zaman Ali bin Abi Thalib, mereka punya bawa dalil tidak Pak? Bawa dalil. Ketika Ibnu Abbas mendatangi orang Khawarij, Ibnu Abbas mendatangi siapa? Orang Khawarij untuk berdebat dengan orang Khawarij. Ibnu Abbas minta, apa alasan kalian? Kenapa kalian membangkang kepada Ali bin Abi Thalib? Kata mereka 3 alasan. Apa alasanmu? Kalian itu? Yang pertama, Ali menyerahkan hukum kepada manusia dalam perdamaian dengan Muawiyah. Waktu itu Ali mengutus Abu Musa dan Muawiyah mengutus Amr bin Al-As. Berarti Ali sudah menyerahkan hukum kepada manusia. Sedangkan Allah berfirman, inil hukmu illa lillah. Hukum itu hanya milik Allah. Berarti Ali tidak berhukum dengan hukum Allah. Sedangkan Allah berfirman, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka dia kafir. Itu dalilnya.
ayat. Kata Ibnu Abbas, bagaimana kalau aku bisa menjawabnya? Kalian mau rujuk? Kata mereka, silakan jawab. Kata Ibnu Abbas, adapun pendapat kalian bahwa Ali telah menyerahkan hukum kepada manusia, bukankah Al-Quran pun memerintahkan demikian dalam permasalahan yang apabila suami istri takut bercerai? Allah berfirman, fa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Apabila kalian merasa takut suami istri ini bercerai, maka utuslah hakim dari satu keluarga suami dan hakim dari satu keluarga istri. Kalau menyerahkan hukum kepada laki-laki untuk kemaslahatan suami istri, maka lebih layak lagi untuk masalah darah kaum muslimin. Mereka nggak bisa jawab. Inilah Pak, akibat daripada tidak mau rujuk kepada pemahaman para sahabat. Orang Khawarij di zaman Ali bin Abi Thalib tidak mau memahami Al-Quran sesuai dengan pemahaman para sahabat. Jadinya apa? Sesat, tersesat jalan. Ya. Ketika orang-orang Khawarij mengkafirkan pelaku dosa besar, mereka punya dalil Pak, punya. Tapi pemahaman siapa? Pemahaman mereka pribadi. Mereka berhujah dengan hadis, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah orang yang berzina ketika dia sedang berzina disebut mukmin. Kalau tidak disebut mukmin berarti kafir. Berarti menurut orang Khawarij apa? Orang yang berzina kafir, orang yang mencuri kafir, orang yang berdusta kafir, kekal dalam api neraka. Maka mereka mengkafirkan pelaku dosa besar. Punya dalil? Kebalikannya orang Murji'ah yang mengatakan bahwa iman itu cukup keyakinan dan ucapan. Bahwasannya amal tidak termasuk iman. Ya. Mereka berhujah dengan hadis-hadis juga Pak, rupanya Pak. Di antaranya hadis Rasulullah bersabda kepada Abu Dzar, ya, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah wa in zana wa in saraq. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, dia pasti masuk surga walaupun berzina dan mencuri. Kata mereka berarti imannya tetap sempurna walaupun berzina dan mencuri. Coba lihat Pak, masing-masing mereka berdalil. Tapi menurut pendapat siapa? Apakah mereka ikut pendapat para sahabat? Jawabnya tidak. Tidak ada satupun sahabat memahami demikian. Para sahabat mengkompromikan hadis-hadis tersebut. Dan ini keyakinan para ahlu sunnah sampai hari ini. Bahwasanya pelaku dosa besar tidak dikatakan kafir. Adapun hadis yang dijadikan hujah oleh orang Khawarij, tidaklah orang yang berzina ketika dia berzina disebut mukmin, maksudnya disebut mukmin secara sempurna. Adapun hadis yang dibawakan oleh Murji'ah, maksudnya menunjukkan bahwa dia belum keluar dari keimanan, tapi berkurang keimanannya. Dan inilah ya akhi, keyakinan para sahabat. Para sahabat tidak mengkafirkan pelaku zina. Bukankah di zaman sahabat ada orang-orang yang dicambuk karena berzina? Tapi apakah para sahabat mengkafirkannya? Tidak. Ikhwatal iman azakumullah. Oleh karena itulah, ya, kita wajib rujuk kepada pemahaman para sahabat di dalam memahami Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapak sekalian.